Batu bara hingga kini masih menjadi komoditas unggulan untuk ekspor Indonesia dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada Juli 2025, yaitu sebesar 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Industri pertambangan batu bara di tanah air masih mengalami tekanan seiring dengan dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja nilai maupun volume ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025 mengalami penurunan. Batu bara hingga kini masih menjadi komoditas unggulan untuk ekspor Indonesia dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Namun demikian, saat ini industri tambang batu bara tengah mengalami tekanan seiring dengan adanya dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Selain itu, pergerakan harga batu bara di pasar global juga cenderung turun sejak tahun 2022 di level 400-an dolar Amerika Serikat hingga 112-an dolar Amerika Serikat per metrik ton di tahun 2025. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kinerja ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025 mengalami penurunan hingga 21,74% dibandingkan tahun 2024 dari 17,66 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 13,82 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan volume ekspor juga turun 6,96% dari 230,76 juta ton menjadi 214,71 juta ton. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada Juli 2025, yaitu sebesar 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 4,11 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, tren surplus telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga sektor pertambangan batu bara tetap optimis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti. Beliau adalah pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh review dan juga update mungkin dari kacamata Pak Yayan begitu melihat sektor pertambangan di Indonesia secara umum begitu seperti apa, terutama pasca ada kesepakatan resiprokal nih antara Amerika dengan Indonesia dan juga Amerika dengan negara-negara lainnya di dunia begitu Pak Yayan. Jika kita lihat ya perkembangan pertumbuhan ekonomi itu di Tiongkok dan juga di Amerika Serikat, tampaknya akan terjadi global trade reshaping ya. Jadi bahwa kinerja perdagangan internasional itu akan berubah dan kemungkinan kita lihat di beberapa sektor, misalnya seperti energi juga di sini sudah memang di sisi lain ya, kalau kita lihat ada dua perubahan yang sangat signifikan, terutama dari sisi katakan Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat Amerika Serikat itu cenderung untuk mengkonsumsi ataupun bahwa perekonomiannya itu akan di-drive dengan fossil fuel energi ya, sedangkan sebaliknya di Tiongkok itu akan di-drive dengan renewable energy. Di mana kalau misalkan kita lihat saat ini itu di posisi ataupun share dari renewable itu terhadap power plant itu kurang lebih di Tiongkok itu sekitar 35% ya, sedangkan kalau kita lihat bagian besar yang ada mungkin sekitar 60-50% di Amerika Serikat itu
walaupun ada renewable, tetapi sebagian besar akan didukung oleh fossil fuels. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa khususnya seperti Tiongkok, pertumbuhan ekonomi itu sebagian besar akan di-drive oleh renewable energy. Nah, jika kita lihat sekarang komposisinya itu berdasarkan data dari International Energy Agency dan juga beberapa data dari IMF ya, dan World Development Indicators, itu renewable energy itu contribution to GDP growth itu sebesar 26%. Oke. Nah, kemudian juga jika kita lihat di sini bahwa perkembangan renewable energy share itu terhadap electricity generation itu kurang lebih sekitar 35%. Ini bahkan lebih memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa, tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa Tiongkok itu sekarang akan mendrive pertumbuhan ekonominya melalui renewable energy dan kemudian meletakkan fossil fuel khususnya coal, walaupun konsumsi khususnya batu bara itu sudah mulai menurun, dan kalau kita lihat dengan jumlahnya di tahun 2024 bahwa konsumsi batu bara Tiongkok itu sudah dalam kondisi yang puncak, sekarang itu sudah mulai decline. Baik, Pak Yayan, ini menarik. Badan Pusat Statistik juga mencatat begitu ya. Nilai ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari sampai dengan Juli begitu yang baru dirilis itu turunnya 21,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, ini kalau kita lihat faktor penyebabnya, apakah memang tadi karena ada pergeseran begitu penggunaan energi terbarukan, renewable energy yang seperti Anda sampaikan di global negara-negara maju sehingga menggerus demand pasar batu bara begitu, khususnya kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan unggulan Indonesia di secara global begitu, Pak Yayan? Kalau misalkan kita lihat bahwa memang Tiongkok di sini perlahan-lahan itu akan meninggalkan fossil fuel. Walaupun misalnya kita lihat di belahan dunia yang misalkan di Uni Eropa itu juga sama, tetapi skenarionya relatif berbeda. Karena apa? Karena kita lihat bahwa yang menggerakkan kenapa kok renewables itu sangat penting di Tiongkok dibandingkan dengan yang ada di Eropa, karena renewables ataupun pergerakan khususnya dari teknologi yang dikembangkan ya ataupun pembangkit yang dikembangkan itu melalui proses manufacturing. Nah, jika kita lihat bahwa di Tiongkok sendiri khususnya untuk pengembangan renewable job itu sekitar 7,4 juta orang, itu berdasarkan tahun 2023. Artinya dia bisa mengembangkan dan bisa sedikit menurunkan khususnya konsumsi energi yang berasal dari luar, walaupun kita lihat bahwa Tiongkok itu merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar, tetapi melihat jumlah untuk digunakan khususnya untuk input faktor produksi itu relatif lebih besar sehingga andalannya melalui impor. Baik, berarti bukan karena adanya kelebihan pasokan batu bara di pasar global atau bagaimana? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Yayan. Kita akan jeda dulu sebentar ya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor dari batu bara. Data dari BPS untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2025. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Ini dia, minus 21,74% kalau kita sandingkan periode Januari-Juli antara tahun ini dan juga tahun lalu. Dari tahun 2024 di 17,66 miliar dolar Amerika Serikat, sementara di Januari-Juli tahun ini 13,82 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi nilai ekspor. Nah, bagaimana dengan volume ekspor batu baranya sendiri? Ini dia seperti yang juga Anda lihat
Untuk volume ekspor batu bara kita di tahun 2024 230,76 juta ton. Sementara kita bandingkan dengan tahun ini 214,71 juta ton. Berarti memang ada sedikit pelemahan hampir 7% penurunan untuk volume ekspor batu bara Indonesia. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi realisasi produksi. Bagaimana dengan batu bara Januari Agustus 2025. Baik, untuk produksi kita lihat ini data dari Minerba One Data Indonesia atau MODI ya dari Kementerian SDM. Begitu Agustus 42,94 juta ton, Juli 68,41 juta ton. Cenderung sebenarnya sempat mengalami kenaikan dari Juni-Juli, tapi di Agustus ada penurunan menjadi 42,94 juta ton dari sebelumnya di Juli 68,41 juta ton untuk realisasi produksi batu bara untuk Januari Agustus 2024 itu dia rentangnya. Baik, selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasi ekspor batu bara. Ini juga data dari MODI, seperti yang bisa Anda saksikan juga. Januari 26,7 juta ton, kemudian cenderung naik sampai dengan berkisar di bulan Juli di 30-an juta ton, kemudian di Agustus turun sedikit menjadi 29,23 juta ton untuk realisasi ekspor batu bara, data dari MODI. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Baik, Pak Yayan, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah bagaimana Anda melihat antara demand saat ini ya pasar global begitu, dan kita tahu komoditas batu bara menjadi salah satu andalan juga kan ekspor Indonesia begitu. Nah, Anda melihat bagaimana demand yang terbentuk saat ini kalau kita lihat juga dengan pergerakan harga batu bara internasional yang juga cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir, ini apakah menjadi tantangan tersendiri untuk industri pertambangan batu bara kita begitu Pak Yayan? Oke, kalau misalkan kita lihat berdasarkan global market performance ya, khususnya untuk coal market, nah kita lihat ada beberapa negara misalkan seperti Tiongkok misalkan. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa Tiongkok pada saat ini apalagi dengan adanya Trump trade war, maka dia mulai menurunkan ketergantungannya terhadap fossil fuels dan mengembangkan renewable energy. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa karena sistem pasar khususnya ketenaga listrikan yang menjadi tulang punggung khususnya proses manufacturing di Tiongkok, nah dengan lemahnya integrasi pasar antara renewables dengan sistem konvensional listrik, nah ini yang akan menjadikan bahwa batu bara itu tetap akan dipakai. Karena apa? Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai integrasi antara sistem off-grid dengan on-grid, itu dibutuhkan investasi yang relatif lebih besar ya. Mungkin kemungkinan bahwa Tiongkok itu akan katakan bisa mengurangi ataupun meningkatkan komposisi renewables-nya itu ya kisaran sekitar 5 sampai dengan 10 tahun lagi, berarti ada kemungkinan impor batu bara itu akan berkurang dalam jangka waktu 5 ataupun 10 tahun khususnya bagi trading partner seperti Indonesia. Nah, yang kita lihat bahwa yang katakan growing demand itu diantaranya adalah India ya, tetapi India saat ini proses sertifikasi dan kemudian juga ketika dia melakukan impor batu bara itu relatif lebih ketat ya dibandingkan dengan yang lain, walaupun kita lihat bahwa konsumsi batu bara di India itu relatif terus meningkat. Karena apa? Karena pertumbuhan khususnya ekonomi dan proses industrialisasi. Nah, sedangkan di beberapa negara lain misalkan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa itu sudah mulai terjadi phasing out. Nah, jika kita lihat bahwa berdasarkan pada hal tadi bahwa di sektor batu bara ini itu sebetulnya oversupply tadi itu bukan disebabkan karena memang produksinya berlebih, tidak ya, tetapi disebabkan adanya slowing down of demand. Nah, jadi di sini demand-nya turun, karena demand-nya turun misalkan apalagi dengan adanya Trump trade war ini menyebabkan uncertainty khususnya di sisi proses manufacturing, kemudian juga industrialisasi. Nah, stok yang memang relatif sudah ada itu seolah-olah menjadi tersimpan karena apa? Karena adanya wait and see khususnya proses industrialisasi secara global. Kita kan sekarang mengetahui ya, bahkan misalkan seperti
untuk yang penyedia BBM swasta ya itu sekarang itu mulai terdampak karena apa? Karena ada masalahnya international shipping performance, kemudian Oke, juga ada Asian insurance premium. Nah ini berdampak terhadap harga batubara dari beberapa lembaga yang memprediksi terhadap harga batubara. Nah kalau misalkan kita lihat pada tahun 2025 ini ya sekitar 100 US dollar per metric ton dan kemudian tahun 2026 itu akan terjadi penurunan di kisaran sekitar 95 dolar per metric ton. Jika kita bandingkan dengan 2024 itu yang sekitar 137 bahkan oke. 2023 itu 172 dolar metrik per ton. Jadi di sini kemungkinan bahwa terjadi slowing down of global demand, nah, sehingga menyebabkan oversupply dan harga menjadi Oke. turun. Baik, bagaimana dengan serapan batu bara domestik sendiri begitu, Pak Yayan? Menurut Anda apakah memang ini akhirnya oke lah dengan kondisi market global saat ini ada penurunan harga batu bara dunia, kemudian demand yang juga sedang mengalami tekanan begitu. Anda melihat apakah bisa terserap untuk pasar domestik? Kalau misalkan kita lihat cadangan khususnya deflasi dari batu bara kita di kisaran sekitar Hmm, 20-30 ya, ini tergantung dari kebijakan pemerintah apakah ingin sedikit untuk mempertahankan cadangan batu bara di masa yang akan datang. oke. Eh, Kemungkinan bahwa pertama yaitu melalui DMO dan pasti biasanya bahwa pengusaha itu akan memberikan khususnya agar kuota DMO itu pasti akan lebih tinggi. Dan kemudian jika kita lihat bahwa posisi dari downstream industri yang kita miliki misalkan untuk beberapa smelter dan lain-lain dan ini juga membutuhkan katakan energi yang banyak berarti kemungkinan bahwa Indonesia akan mengembangkan batu bara khususnya untuk memberikan supply energi bagi proses downstreaming misalkan seperti smelter ya. Nah karena kita agak kerepotan untuk mengembangkan untuk mengembangkan misalkan batu bara ini untuk diproses menjadi hal lain misalkan seperti DME atau misalkan kebijakan industrialisasi yang lain ya karena apa? Karena kita lihat bahwa impact multiplier-nya juga hanya melalui kalau tidak trading melalui pembangkit ya itu Hmm, tidak ada lagi value added yang bisa dibuat untuk batubara saat ini. Nah sehingga alangkah baiknya jika batubara ini itu dijadikan sebagai energy security khususnya kita buat untuk stok di masa yang akan datang dan oke. pengembangan energi ke depan itu melalui proses transisi energi agar investasi pembangkit pada saat ini itu tidak terlalu rugi dan juga bisa memberikan win-win solution kepada para pengusaha batubara. Oke, nah Pak Ian, lantas bagaimana strategi yang mungkin tepat begitu ya untuk kondisi saat ini untuk bisa menjaga optimisme dari industri pertambangan batu bara? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Yayan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Pajajaran. Pak Yayan, nah lantas kalau kita bicara mengenai strategi baik dari sisi pelaku usaha, kemudian pemerintah sendiri untuk menjaga optimisme nih sektor pertambangan batu bara, karena kita tahu juga tekanan dari global cukup kuat juga, ada tren penurunan harga batu bara global, kemudian demand yang juga sedang mengalami turunan karena ada kelebihan produksi atau produksi yang juga sedang ditingkatkan di China, India begitu. Anda melihat bagaimana untuk market batubara Indonesia, proyeksi masa depan batubara Indonesia juga nih, Pak Yan? Kita lihat prospek masa depan batubara Indonesia, saya kira sudah mulai ada shifting ya dari international trade itu berkembang ke domestic economy. Nah, saya kira domestic economy ini memang walaupun ya kita lihat bahwa harganya tidak sebagus harga internasional, tapi mudah-mudahan kalau misalkan bagi yang international trade, nah kita tunggu di sini sampai bagaimana kebijakan dari Presiden Trump ini itu berimbas secara signifikan terhadap proses industrialisasi dan ini mungkin akan sedikit memberikan optimis ya
khususnya untuk meningkatkan manufacturing, katakan komoditis atau misalkan industrialisasi, mungkin ya kurang lebih sekitar tahun 2026 lah ya, kemungkinan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat bahwa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya kira downstreaming, kemudian juga khususnya deregulasi, dan juga untuk mengembangkan industri-industri khususnya domestik ya, untuk meningkatkan multiplier. Nah, ini mungkin perlu lebih perlu dilakukan adanya semacam tadi ya, misalkan dari sisi kebijakan khususnya perizinan, kemudian juga proses katakan industrialisasi. Tapi kalau kita lihat sih mungkin tidak ekspektasi untuk tahun ini ya, karena kita lihat agak berat ya. Ya kemungkinan yang pasti bahwa industri-industri khususnya mineral itu akan relatif lebih membantu untuk apa? Untuk meningkatkan khususnya dari sisi midstream effect. Nah, sehingga melalui batu bara masuk ke sektor midstream dan kemudian downstreamnya itu akan naik ya. Kalau misalkan kita mengandalkan international trade di sini agak repot. Yaitu misalkan meningkatkan domestic market obligation, kemudian juga untuk pengembangan khususnya industri-industri dan juga meningkatkan pembangkit ya. Dan selain pembangkit juga mungkin untuk mengembangkan khususnya misalkan seperti sekarang ya, bahwa transisi energi kita kan kita sudah ada nikel dan lain-lain. Ini ajak kita mengerahkan investor dan kemudian investor ini untuk mengembangkan khususnya industri transisi critical minerals untuk kepentingan domestik. Nah, sehingga di sini akan sedikit jadi bantalan khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan juga transisi energi kita menjadi lebih baik dan juga bisa menciptakan tenaga kerja lebih banyak. Nah, Pak Ian, berarti kalau kita bisa sampaikan begitu hilirisasi begitu di sektor pertambangan khususnya batu bara ini akhirnya yang menjadi game changer untuk menjaga sektor pertambangan kita tetap optimis ke depannya nih, Pak. Ya, karena apa? Karena pertama ya, kenapa sektor batubara itu sangat penting? Kita lihat bahwa jika kita berbicara mengenai competitive pricing, khususnya untuk kita bisa berkompetisi misalkan di pasar luar negeri, harga listrik dari batubara Indonesia itu masih relatif lebih murah ya, itu hanya sekitar 3 sen per kWh. Tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa Tiongkok itu per 2026 nanti harga listrik per kWh dari renewables itu bisa 2 sampai dengan 3 sen. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan renewables yang ada di Uni Eropa itu sekitar 4 sampai dengan 5 sen. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita masih bisa kompetitif ya, katakan untuk meningkatkan proses manufacturing maupun international trade, tidak hanya dari sektor batubara, tetapi menjadi input cost khususnya di sektor manufaktur yang lain. Misalkan untuk port, ya, misalkan untuk tekstil dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Sehingga bahwa batubara ini sebagai modal kita untuk melakukan transisi energi. Nah, selama di transisi energi ini kita harus mengembangkan khususnya feedstock energi yang lebih compatible. Nah, compatible dan juga kompetitif. Nah, saya kira kita bisa mencontoh seperti Tiongkok ya, yang bisa mengembangkan industri renewables itu sampai sangat kompetitif, bahkan jika kita bandingkan dengan pembangkit listrik dari batubara. Nah, ini mungkin saya kira ini hal yang sangat baik ya, karena apa? Karena kita memiliki modal yang cukup dan kita bisa ada waktu untuk mengembangkan ini, sehingga kemungkinan bahwa ketahanan energi ataupun swasembada energi Indonesia itu relatif lebih doable ya, jika misalkan dibandingkan dengan negara lain yang tidak memiliki sumber daya seperti Indonesia saat ini. Oke, potensi masih bisa dikembangkan lebih jauh begitu ya, dengan hilirisasi, kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah lagi begitu untuk bisa menjaga sektor pertambangan kita tetap optimis. Di samping kita juga mungkin melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor ataupun juga meningkatkan lagi potensi-potensi dari sektor pertambangan Indonesia ke depannya sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional ya secara umum begitu. Pak Ian, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Yayan. Terima kasih.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mencari skema pendanaan operasional ideal Koperasi Merah Putih.